pada kali ini di mana kita memulai materi kita yang berjudul interaksi sosial ya. Nah, di sini Ananda semua yang harus kita ketahui dari pengertian interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi maksudnya di sini ada hubungan antara orang perorangan, satu orang atau satu individu dengan beberapa orang atau yang kita sebut dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi ini yang disebut dengan interaksi sosial. Nah, di sini Ibu berikan contoh adanya interaksi antara individu dengan individu ya. Jadi ini ada orang yang saling bersalaman. Jadi antara satu dengan satu orang lainnya. Nah, berikutnya ini adalah contoh interaksi atau hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Ya, jadi antara satu orang dengan beberapa orang ya atau dalam kelompok. Nah, ini contohnya guru sedang mengajar sekelompok siswa. Jadi satu orang guru dengan beberapa orang siswa ya. Oke, berikutnya contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, di sini Ibu berikan contoh anak-anak yang bermain bola kaki. Nah, contoh dalam satu tim bola kaki itu kan terdiri dari 11 orang. Nah, kalau dia dua tim berarti ada sekitar 22 orang. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai interaksi kelompok dengan kelompok. Oke, berikutnya ada lagi syarat terjadinya interaksi sosial. Di mana di sini yang pertama adanya kontak sosial ya atau hubungan sosial yang terjadi baik itu fisik maupun juga non fisik gitu. Ya, jadi contohnya kalau fisik ini umpamanya saling bersalaman gitu ya. Jadi dia kontaknya fisik. Kemudian non fisik ini mungkin mereka saling tersenyum ya, saling menyapa. Nah, berikutnya yang kedua ada lagi komunikasi sosial. Nah, di sini di dalam komunikasi, nah ini komunikasi ini kan saling memberikan informasi antara satu dengan yang lain. Nah, contohnya di sini kita lihat ada yang sifatnya langsung maupun tidak langsung atau verbal maupun non verbal. Contoh yang interaksinya secara langsung ini mereka saling berhadapan, bertatap muka atau bersalaman, ini yang langsung. Kalau yang tidak langsung, ini contohnya seorang ibu menelpon anaknya. Nah, ini yang tidak langsung ya, karena tidak saling berhadapan begitu. Terus ada lagi verbal. Nah, kalau verbal ini dengan ucapan, perkataan ya. Contohnya mereka mungkin menyapa, saling bertegur sapa ya, bertutur kata dan lain sebagainya. Nah, kalau yang non verbal ini bisa saja dengan contohnya menggunakan isyarat. Jadi tidak dengan kata-kata gitu. Contohnya mungkin dengan cara isyarat, bagaimana mungkin cara kita memberikan isyarat ya, kayak mau makan, mau tidur. Jadi itu ada isyaratnya dan itu pun mudah dimengerti oleh orang lain yang menerima isyarat-isyarat tersebut. Selanjutnya ada lagi di sini ciri-ciri interaksi sosial. Nah, di sini yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang, biasanya 2 atau lebih. Nah, artinya di sini harus ada lebih ya dari satu orang sehingga nanti bisa saling berhubungan atau berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Artinya antara satu dengan yang lain itu memang sama-sama adanya hubungan begitu. Jadi kalau hanya satu orang saja, umpamanya satu orang yang menegur sementara satu orang lain lagi tidak respon atau tidak mungkin menatap atau tidak saling tersenyum, hanya satu orang saja yang tersenyum, ini bisa saja kita kategorikan bukan terjadinya interaksi. Jadi harus satu tersenyum, yang satunya lagi juga senyum. Satu mungkin bersalaman, yang lainnya juga akan menjabat tangannya begitu.
Terus yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Nah, di sini di dalam komunikasi yang tadi sudah Ibu jelaskan pada syaratnya tadi ya. Di sini menggunakan baik itu tadi verbal maupun non verbal ya. Jadi ada dengan kata-kata ataupun juga dengan isyarat-isyarat yang memang sudah bisa kita pahami atau kita mengerti. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adanya suatu tujuan tertentu. Nah, biasanya kalau untuk melakukan suatu interaksi ini kadang-kadang kita mempunyai suatu tujuan. Contoh, pada saat kita ingin masuk suatu kelas atau suatu ruangan, kita bertemu dengan orang-orang tersebut. Nah, kita akan nyaman apabila adanya interaksi gitu. Jadi kita pada saat masuk kita bisa mengucapkan salam, kita tersenyum, mereka juga membalas. Nah, ini akan terjadinya hubungan yang sangat-sangat menyenangkan sekali, sehingga interaksi antara satu dengan yang lain ini akan terjalin dengan baik. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana pula proses terjadinya interaksi sosial ya. Yang pertama adanya kebutuhan. Di sini kita lihat adanya kebutuhan tentang kebutuhan pokok ya, ketertiban, pendidikan, kesehatan, kasih sayang. Nah, Ibu ambil contoh, umpamanya kebutuhan kita akan pendidikan ya. Jadi di sini di dalam pendidikan di situ kan ada seorang guru dan juga ada sekelompok siswa. Nah, antara guru dengan siswa itu kan saling adanya interaksi. Guru mengajar dan siswa belajar. Di sini kan adanya suatu komunikasi yang terjalin sehingga apa informasi atau ilmu yang ditransfer atau yang disampaikan oleh guru ini maka akan bisa dipahami dan dimengerti ya oleh si peserta didik. Nah, demikian juga kasih sayang ya yang kamu dapatkan di dalam rumah tangga kamu antara orang tua dengan kamu. Biasanya kan dalam kasih sayang itu orang tua memberikan suatu bentuk perhatian. Contoh kecil saja, mereka mungkin menanyakan apakah kamu sudah sholat, apakah kamu sudah makan, ya bagaimana dengan PR kamu dan lain sebagainya. Nah, ini juga suatu bentuk perhatian yang diberikan oleh orang tua. Nah, begitu juga yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kontak. Ya, jadi di sini adanya suatu hubungan, ya, hubungan yang terjalin antara satu dengan yang lain, ya. Dan kemudian yang ketiga adanya melakukan komunikasi. Nah, komunikasi yang dilakukan adalah untuk menyampaikan pesan antara satu dengan yang lain. Jadi di sini interaksi itu akan terjalin apabila adanya hubungan dan juga adanya informasi yang disampaikan begitu. Selanjutnya ada lagi adanya tanggapan dari lawan yang kita kontak dan kita ajak komunikasi tersebut. Artinya apa? Adanya respon ya, respon atau tanggapan. Umpamanya kita mengajak orang bersalaman, ya. Di saat kita mengulurkan tangan, nah orang akan menjabat tangan kita, itu baru akan terjadinya interaksi. Tetapi di saat kita mengulurkan tangan, seseorang itu cuek atau dia tidak acuh atau tidak peduli, nah ini sama artinya tidak akan terjadi interaksi. Begitu juga di saat kita tersenyum ya, kemudian teman kita juga senyum membalas senyuman kita, atau kita berbicara, teman yang lain juga ikut berbicara atau merespon apa yang kita ucapkan. Nah, disinilah yang akan terjadinya proses interaksi sosial. Nah, ini yang tadi berkaitan ya dari yang ciri-ciri tadi. Jadi dilakukan itu lebih dari satu orang. Jadi tidak ada yang namanya itu interaksi terjadi hanya dengan satu orang saja, ya. Oke, berikutnya ada lagi aturan dalam interaksi sosial. Nah, ternyata di dalam interaksi sosial ini ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama ada aturan ruang, di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Nah, ruang di sini tempat ya, maksudnya adanya mungkin di rumah, di sekolah, ataupun juga di masyarakat. Kemudian yang kedua, aturan waktu. Kapan interaksi sosial itu terjadi? Apakah dulu dengan sekarang, pagi, siang, ataupun juga malam? Nah, kemudian yang ketiga ada lagi aturan gerak dan sikap tubuh.
Nah, ini memperlihatkan bagaimana perilaku atau tindakan. Jadi gerak-gerik tubuh kita, ya, mimik wajah kita itu akan terlihat oleh lawan bicara kita, teman kita. Apakah nanti sikap kita itu menyenangkan atau bagaimana, itu juga akan terlihat begitu. Kemudian yang keempat, aturan bahasa. Nah, bahasa yang digunakan ini kita harus tahu ya di mana kita berada. Umpamanya kita berada di Indonesia ya. Kalau secara nasionalnya bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Namun kalau kita pergi ke daerah-daerah, mungkin pada umumnya kita harus bisa ya untuk berkomunikasi paling tidak sedikitnya menguasai bahasa daerah setempat. Apalagi nanti kita kalau ke luar negeri. Nah, ini pada umumnya itu menggunakan bahasa internasional, yaitu seperti contoh bahasa Inggris. Nah, ini memang sudah diakui oleh dunia yang memang kesepakatan ya menggunakan bahasa tersebut dan juga bahasa-bahasa lainnya. Nah, kemudian di dalam berbahasa tersebut kita juga harus tahu menempatkan diri. Bagaimana caranya kita ya menggunakan bahasa itu dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda daripada kita. Jadi ini ada aturan dan tidak semuanya bisa kita gunakan. Artinya apa? Di sini kita mencakup lagi ya kepada suatu sopan santun atau balik lagi kita ke norma. Nah, di sini kita harus melihat bagaimana cara kita berbicara dengan orang tua, ya. Jadi kita bicaranya harus sopan. Kemudian bagaimana dengan teman sebaya kita dan bagaimana pula dengan adik-adik kita atau mungkin orang yang lebih muda. Nah, sekarang kita lihat di sini ada lagi faktor-faktor dalam interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi. Nah, imitasi ini sama dia seperti meniru, ya, proses meniru seseorang atau mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Nah, ini ya, jadi proses imitasi itu hanya sesaat saja begitu ya, cuma sebentar, tidak berkelanjutan dalam waktu jangka lama, tidak. Atau contohnya meniru gaya berpakaian seseorang, meniru model rambut ya dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan faktor imitasi. Yang kedua ada faktor sugesti. Ini merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Jadi ada suatu pengaruh ya yang bisa membangkitkan atau menggerakkan seseorang. Ya, contohnya seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Nah, ini ya contohnya Ananda semua. Jadi kalau seseorang itu sakit, dia pergi ke dokter, dia mendengarkan anjuran dokter, yang semula mungkin dia sudah putus asa, tapi dokter memberikan suatu sugesti, ya, menggerakkan hati seseorang atau memberikan pengaruh. Nah, otomatis nantinya di sini muncul keinginan dari dalam dirinya itu akibat dari sugesti dari dokter tersebut, sehingga dia bisa sehat begitu. Ya, jadi bisa sembuh kembali. Nah, begitu juga bukan hanya dengan dokter, tapi juga mungkin dengan antara siswa dengan guru. Siswa yang mungkin malas, tetapi nanti dia mendengarkan ya pengaruh atau sugesti dari gurunya, bisa saja nanti dia berubah. Atau mungkin seorang yang maling gitu ya, atau seorang penjahat, mungkin dia dapat sugesti dari seseorang, contohnya mungkin ustadz atau mungkin ulama. Nah, dia juga akan berubah menjadi baik ya, terlebih setelah dia mendapatkan sugesti dari seseorang tersebut ya. Oke, berikutnya ada lagi faktor identifikasi. Nah, ini merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, ini lebih mendalam lagi dari imitasi. Kalau tadi imitasi hanya meniru sesaat, nah kalau di dalam identifikasi, ini memang di dalam dirinya itu memang cenderung dia ingin menjadi seperti seseorang tadi yang mereka idolakan, ini contohnya ya. Nah, di sini mungkin ada Ibu kasih contoh seorang penyanyi yang dulunya ya, Michael Jackson. Nah, tahu-tahu ada orang lain yang mengikuti ya, baik itu cara berjalan, caranya menari, cara bernyanyi, model pakaian, semuanya ditiru. Jadi dia mengidentikan dirinya dengan idolanya ya. Oke, kemudian ada lagi contoh yang lainnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan ya.
Berikutnya ada lagi faktor simpati. Nah, ini merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Nah, ini simpati. Contoh, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Nah, ini yang simpati ya Nanda semua. Jadi kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian ada lagi empati. Nah, di dalam empati ini dia lebih mendalam lagi ya daripada simpati. Kalau empati dia hampir mirip dengan perasaan simpati, namun empati tidak hanya perasaan saja yang timbul, akan tetapi diikuti perasaan organisme dari dalam tubuh yang amat dalam. Contoh nih, bila teman kita orang tuanya meninggal, kita pasti juga merasakan kehilangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa empati adalah suatu tindakan yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan cara pikir yang tepat, sehingga menurut orang lain tindakan tersebut tindakan yang baik dan benar. Oke Nanda, ini merupakan faktor-faktor dalam interaksi sosial. Demikianlah Ananda semua untuk materi kali ini dalam interaksi sosial yang sudah Ibu terangkan tadi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Demikianlah Ananda semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.